Halo, perkenalkan saya Teofano Arnantaroni. Nama panggilan saya Arnan. Saya berusia 23 tahun dan merupakan seorang fresh graduate dari Telkom University dengan program studi Teknik Telekomunikasi. Selama kuliah, saya memiliki beberapa pengalaman. Di antaranya, saya tergabung menjadi asisten laboratorium pada Optical Communication Laboratory atau Laboratorium Sistem Komunikasi Optik di divisi hardware dan software. Selain itu, saya juga menjalani magang di PT Radar Telekomunikasi Indonesia sebagai Radio Frequency Design Engineer. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui, saya memperoleh beberapa hard skill seperti sistem komunikasi optik, sistem komunikasi frekuensi radio atau sistem komunikasi wireless, dan juga jaringan komunikasi data. Sedangkan soft skill yang saya miliki adalah diantaranya adaptif, kolaboratif, dan juga critical thinking. Nah, motivasi saya dalam mengikuti program di Star Class Intern ini adalah yang pertama karena saya melihat program ini sebagai sebuah kesempatan yang sangat baik bagi seorang fresh graduate seperti saya untuk bisa menerapkan semua ilmu dan juga skill yang sudah diperoleh sebelumnya ke dalam dunia industri dengan proyek kerja yang nyata. Selain itu, saya juga termotivasi karena setelah saya melihat job description yang ada pada website, job description dari role yang saya apply, yaitu role engineer, sangat sesuai dengan skill dan juga background yang saya miliki, sehingga saya merasa saya dapat berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan dari Telkom Indonesia. Kesibukan saya saat ini adalah saya secara aktif sedang mengikuti beberapa online course guna meningkatkan skill dan juga wawasan saya di dunia telekomunikasi. Secara spesifik, saya mengikuti course di bidang LTE dan juga 5G. Salah satu project menarik yang pernah saya ikuti selama kuliah adalah project Capstone Design. Project ini merupakan project tugas akhir di mana saya bersama tim saya membangun sebuah website yang bertujuan untuk memfasilitasi para teknisi jaringan fiber optik untuk bisa mengkalkulasi nilai link budget, baik itu link power budget maupun rise time budget. Nah, peran saya di dalam project ini adalah yang pertama saya membuat skema suatu link fiber optik baik itu untuk jaringan backbone maupun untuk jaringan akses. Selain itu saya juga menentukan komponen-komponen apa saja ataupun perangkat apa saja yang terdapat pada jaringan backbone ataupun jaringan akses, yang mana nantinya nilai loss dari perangkat-perangkat tersebut akan saya kalkulasikan untuk bisa memperoleh nilai link budgetnya. Durasi pengerjaan project ini kami kerjakan selama kurang lebih 5 bulan, yang dimulai dengan tahapan seperti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, membangun kerangka website, dan juga selanjutnya mulai membangun website tersebut dari awal. Nah, beberapa kendala, salah satu kendala yang saya temui dalam mengerjakan proyek ini adalah yaitu kesulitan dalam mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang teknisi fiber optik dalam mengkalkulasi sebuah link budget. Nah, solusi yang kami lakukan untuk bisa mengatasi masalah tadi adalah kami mendatangi beberapa central office dari Telkom Akses di Kota Bandung, dan kami melakukan wawancara guna mengetahui apa yang dibutuhkan oleh teknisi-teknisi tersebut. Hasilnya, setelah 5 bulan kami mengerjakan proyek tersebut, website tersebut berhasil dibuat dan berfungsi sesuai dengan apa yang kami harapkan dan juga kami rancang. Dan juga pada akhirnya kami memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perasaan saya setelah mengerjakan proyek itu yang pasti yang pertama bangga karena
saya dan tim saya berhasil mengerjakan proyek tersebut tepat waktu dan sesuai dengan yang kami harapkan. Dan juga yang pasti saya merasa wawasan saya dan juga skill saya bertambah luas setelah mengerjakan proyek tersebut. Untuk tools-tools dan juga beberapa software yang sering saya gunakan adalah diantaranya yang pertama di bidang networking, saya sering menggunakan Cisco Packet Tracer, GNS3 dan juga Wireshark dengan tingkat kemampuan saya 8 dari 10. Kemudian di bidang komunikasi wireless, saya sering menggunakan Atoll, MapInfo, dan juga untuk drive test pengujian optimasi jaringan, saya bisa menggunakan software seperti Thames dan juga Xcal dengan kemampuan 9 dari 10. Selain itu, untuk di bidang UI UX ataupun juga desain website, saya menggunakan Figma dengan tingkat kemampuan saya 8 dari 10. Mungkin secara singkat itu yang bisa saya sampaikan terkait profil diri saya dan juga kriteria ataupun juga kemampuan yang saya miliki. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari yang saya sampaikan, dan apabila terdapat hal-hal yang ingin dibicarakan lebih jauh, saya sangat merasa senang apabila diberikan kesempatan untuk menjelaskannya lebih jauh. Terima kasih, sampai jumpa.